Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membuat review atau resume atau catatan ya tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah ya sesuatu yang bisa diukur ya, sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, jadi kalau umpamanya kayak tingkat kegantengan, kecantikan dan sebagainya itu tentu bukan besaran. Sedangkan kalau satuan yaitu adalah perbandingan ya, perbandingan terhadap standar atau standarnya ya. Jadi standar dari suatu besaran, standar nilai dari suatu besaran. Itu bisa juga disebut seperti itu, standar nilai dari suatu besaran. Nah, misalnya ada 1 meter. 1 meter ya dimanapun sedunia segitu. Kalau saya punya angka 1,2 meter, artinya dia 0,2 lebih panjang dari 1 meter. Nah, jadi perbandingannya seperti itu ya. Nah, besaran sendiri kita bagi menjadi dua, yakni adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok akan dibahas lebih lanjut, tapi besaran turunan itu harus yakin bahwa besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Nah, kalau ini terdiri dari beberapa besaran pokok, ciri-cirinya apa? Misalnya ada satuan dari satuan ya kelihatan. Misalnya satuannya meter per sekon, kilogram kilogram per meter dan sebagainya. Ini kan lebih dari satu. Nah, ini pasti besaran turunan. Jadi cara mengetahuinya seperti itu ya. Kita nggak ada trik lain atau cara lain ya, memang seperti itu cara ngelihatnya. Nah, besaran pokok ini secara sederhana bisa kita hafalkan ada suatu kaidah ya, J W Q S M P. JI jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, Q kuat arus, S suhu massa panjang. Jadi kalau umpamanya itu kita catat seperti ini ya, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, suhu massa panjang, jiwaku SMP. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu berarti dia hasil dari matematis atau analisis dari berbagai besaran pokok. Contohnya yang pertama luas area ya, luas atau area, maka simbolnya A ya, karena dari kata area. Luas itu paling logis itu dari panjang kali lebar. Nah, kita lihat lagi panjang itu satuannya apa? Meter. Berarti itu adalah simbolnya jelas L. Terus dikali dengan L. Panjang kali panjang, katanya panjang kali lebar. Jadi panjang maupun lebar atau tinggi dan sebagainya itu hanya penyebutan ya, yang sebenarnya adalah dia ada L, ada H, ada Y, ada X dan sebagainya. Ada juga S ya. Jadi saking banyaknya itu dia punya banyak alias ya. S dari kata spasium. Nah, kalau dari situ kita bisa lihat bahwa meter per segi, meter kali meter. Kalau jadi dimensinya ya ini L pangkat 2. Nah, sudah jelas ya. Kemudian bagaimana dengan volume? Volume itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Wow. Berarti gimana kalau kayak gitu? Ya sama. Dia tiga-tiganya berupa dimensi panjang. Jadi ini satuannya nanti harus meter pangkat 3. Ya, meter pangkat 3. Atau kalau ini jadinya L-nya pangkat 3. Nah, selanjutnya kecepatan atau velocity. Kecepatan itu kalau di SMP udah dijelasin ya bahwa S per T. Apa itu S? Barusan disebut bahwa S itu dari kata spatium atau jarak ya, spatium atau spasi atau apalah bebas ya, kalian ingat-ingatnya. Tapi yang jelas jarak dibagi waktu, yang mana kalau jarak dibagi waktu jelas meter per sekon. Nah, jadi kalau maunya dibuat dimensi adalah L
per T. Nah, tapi ingat bilangan eksponen bahwa kalau per di bawah bisa naik ke atas. T tanpa pangkat artinya pangkat 1. Kalau naik ke atas jadinya pindah ruas ke atas, berarti pangkatnya pangkat min 1. Ya. Nah, kemudian ada percepatan. Nah, percepatan itu sebenarnya susah gampang ya, dia sebenarnya V bagi T. Jadi yang tadi satuannya meter per sekon masih dibagi lagi, dibagi dengan sekon. Jadi hasilnya meter per sekon kuadrat. Wah, kalau udah meter per sekon kuadrat ya berarti nanti jadinya LT pangkat min 2. Karena di bawahnya kuadrat, jadi LT-nya pangkat min 2. Terus selanjutnya ada gaya atau force. Gaya dapatnya dari mana? Ya gaya berarti M kali A. Ya, massa kali acceleration. Acceleration. Nah, jadi satuannya adalah meter per sekonnya tadi, akselerasi tadi dikali dengan massa. Satuannya massa apa? Kilogram. Jadi jawabannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Atau kalau dalam sini massa itu M, mass ya, kali meter per sekon kuadrat. Nah, jangan lupa ada buat per, mending taruh di atas ya. Nah, seperti ini. MLT pangkat min 2. Terus kita geser dulu. Oke, bagaimana dengan work? Work itu dapatnya dari F kali S. Force kali S. Lah, force apa? Force itu tadi kan kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau dikaliin dengan S waktu ya? Bukan. S itu bukan waktu ya. S itu adalah spatium atau jarak. Nah, jadi ini masih dikali jarak. Jarak satuannya meter. Berarti sekarang meternya ada 2 meter kuadrat ya. Meter ketemu meter jadi meter kuadrat. Berarti kalau jadiin ini kilogram itu mass kali meternya ada 2, berarti meternya meter kuadrat ya. Oke, bagi second kuadrat atau dibagi waktu, dibagi time-nya pangkat min 2. Terus kalau energi, nah energi ini agak tricky ya. Kita punya banyak jenis energi. Salah satu yang paling mudah adalah MGH. Kenapa tiba-tiba MGH? Nah, kita mudah. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi. Percepatan, ingat, dengar kata percepatan langsung ingat ini. MS kuadrat. Terus H itu adalah ketinggian. Ketinggian ya satuannya juga meter. Nah, jadi dari sini kita bisa persingkat ya, kilogram. Nanti kalau mau diperjelas ya tinggal back ya. Nah, ini jawabannya adalah jelas meternya kilogram, meter kali meter ada ya. Terus apa lagi? Udah sama berarti dengan usaha yang di atas ya. Kemudian tekanan itu gaya bagi luas ya. Gaya dibagi luas yang mana gaya sendiri satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, terus dibagi dengan meter kuadrat. Nah, sekarang yang dibagi siapa? Meternya kebagi. Dibagi sama siapa? Dibagi sama meter yang di bawah. Jadi lebih banyak mana meternya? Ya jelas lebih banyak yang bawah. Akhirnya yang atas akan kehabisan. Ini kehabisan meter, ini meternya tinggal 1. Berarti nanti jadi kilogram per sekon kuadrat meter. Nah, jadi ada lebih banyak meter di bawah. Berarti meternya si panjang itu pangkatnya pangkat min 1 ya. Jadi pangkatnya pangkat min 1. M L min 1. Terus T nya juga pangkat min 1. Min 2. Nah, jadi beda ya tekanan sama yang atas. Nah, kemudian ada momentum atau pukulan. Jadi ada momentum pukul tuh kayak misalnya ada bola dipukul, mulanya diam terus dipukul stuck. Nah, berarti dia saat
bergerak punya kecepatan dan massa. Nah, itulah disebut momentum. Berapa dapatnya momentum? Ya tinggal kilogram dikali meter per sekon. Jadilah kita punya M L T pangkat min 1. Nah, sudah. Nah, bagaimana dengan dimensi itu membuat apa sih? Nah, kalau kalian tadi nanti masih bingung bisa di replay lagi, tapi yang jelas menentukan dimensi itu kayak gini misalnya. Tentukan dimensi dari Z, yang mana rumus Z itu dari mg dibagi H. Wah, gimana kayak gitu? Ya sama kayak tadi ya, tinggal kita masukin massa berarti kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat dibagi meter. Meternya habis berarti tinggal kilogram per sekon kuadrat. Oke, berarti dimensinya adalah M T pangkat min 2. Nah, gitu. Yang kedua, menentukan kebenaran dimensi. Nah, dimensi itu benar atau salah tergantung dari dimensinya ya. Misalnya P itu MV. Terus ada lagi satunya lagi adalah I. I sama dengan F kali T. Apakah dua hal ini sama? Kita cek dulu ya. Berarti P apakah sama dengan I? Kita coba. Massa berarti kilogram dikali meter per sekon. Tadi udah dibahas ya sebelumnya. I impuls, F kali T. F itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan T. T itu second. Ini secondnya ada 2 di bawah, di atas 1 coret. Berarti jadinya kilogram meter per second. Yang kiri kilogram meter per sekon. Wah, sama ternyata. Atau M L T min 1, yang sebelah kanan juga sama, M L T min 1. Nah, itu berarti sesuai. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya adalah pengukuran. Ya, pengukuran tuh dasarnya ya membandingkan saja dengan satuan standar ya. Jadi alat ukur panjang ada jangka sorong, ada mikrometer, kemudian alat ukur waktu ada stopwatch, alat ukur massa neraca Ohm. Neraca Ohm kita langsung bahas aja. Berarti massanya berapa neraca Ohm ini? 150, 20 sama 3 berarti 150, 20 sama 3 berarti 173. Ini berapa ini? Kita sudah berjalan kalau waktu ya. Sekarang kita lihat ke atas waktu. Berjalan udah 1-2 menit ya, baru 2 menit. 2 menit. Sisanya 44, sekitar 44 lebih 43 lebih, berarti 43, ini berapa kotak. Nah, kalau umpamanya setiap kotakan 5 ada 3 kotak berarti 0,6. Nah, jadi 2 menit 43,6 detik. Bagi yang belum paham itu ya, umpamanya ini ada 44, ini 43, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap satu kotakan ini adalah 0,2. Jadi kalau tepat di sini ya 43,6 karena tiap kotakan harus bedanya 0,2. Oke, kita coba membaca jangka sorong. Membaca jangka sorong kelihatan ya angkanya. Oke, ini jadi cara membaca jangka sorong biasanya ada yang salah. Yang benar adalah lihat angka nolnya terus ke kiri. Sekarang ada namanya skala utama. Terus yang di bawah adalah skala Nonius. Cara ngerjain gimana? Kita cek ya. Angka utamanya menunjukkan angka berapa? 4,2. Berarti hasilnya 4,2 ditambah Nonius. Cara nulis Nonius adalah N. Tergantung N-nya ada berapa. Tapi kalau ini kotaknya cuma sederhana, berarti mulainya dari sini Noniusnya. Baru jumlah. Kita masukin angkanya ya. 4,2 Nonius. Apa itu Nonius? Itu yang angka di mana dia itu lurus dengan lurusnya segaris. Berarti angka yang sama dan lurus dengan atasnya itu adalah angka 6. Berarti 0,6 dijumlah jadi 4,8. Apakah seperti itu? Jelas tidak ya. Kebalik saya. Nah, ini. Jadi 0,0 N.
0,06. Jadi hasilnya 4,26. Jadi n-nya itu harus di bawahnya area kosong ini. Jawabannya 4,26. Tapi kalau untuk di e-learning jawabnya 4,26. Jangan ada spasi ya, biar dianggap angka. Nah, kalau mikroprosesor group itu tergantung angkanya. Ini yang keluar angka utama. Angka utama munculnya angka berapa? Kita lihat ya, ini angka 0, ini angka setengah, ini 1,5, ini 2. Setengahnya belum muncul, berarti angkanya 2 ya. Utamanya sama dengan 2. Tapi harus milimeter ya. Ini semua dalam milimeter. Nah, kemudian panjangnya berapa? 43. Nah, kalau noniusnya itu modelnya memang seperti ini. NN harus 2 digit. Harus 2 digit. Ini angkanya berapa? 43. Ya udah sesuai, berarti 2 digit. Nonius atau putar ya. Berarti kita ganti 43. Jadi 2,43 mm. Nah, cukup ya. Kemudian selanjutnya adalah aturan angka penting ya. Aturan angka penting itu kita harus tahu pembulatan. Pembulatan itu adalah 1 jika angka desimal lebih dari 5. Nah, itu berarti dia akan dinaik. Terus jika angka desimal kurang dari 5, dia tetap, bukan turun ya, tetap aja. Jika desimal sama dengan 5, nah kita lihat lagi, 1 depannya genap. Nah, gitu. Depannya genap. Dia akan tetap, kalau depannya ganjil baru naik. Contohnya apa? Contohnya kayak gini aja. 4,23. Bulatkan jadi satu angka penting. Jadinya 1 koma. Jadi 4,2. 3-nya kan hilang. Terus 4,28. Nah, ini jadi 4,3 naik. Bagaimana kalau 5,25? Ini 5, angka depannya genap, jadi tetap, jadi 5,2, nggak usah naik. Tapi kalau 5,35 angka depannya ganjil, maka si angka depan ini harus ditambahkan, jadi 5,4 gitu ya. Ini udah mencakup semuanya. Kemudian notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Ya, notasi ilmiah ya notasi yang disebutkan oleh ini ilmiah ya. Contohnya notasi ilmiah apa aja? 4, 2, 5, 6, 7, 3,4. Ini kan angkanya gede banget, bisa disederhanakan jadi satuan. Geser berapa kali komanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali komanya. Jadi hasilnya 4,2 5673 kali 10 pangkat 5 ya, karena gesernya 5 kali. Bagaimana angka yang sangat kecil 0,0028? Sama, geserin ke kanan 1, 2, 3, 4 sampai jadi bentuk satuan. Jadi 2,8 10 pangkat gesernya berapa kali tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini angka kecil dan gesernya ke kanan, jadi 10 pangkat minus ya. Ingatnya itu. Nah, aturan menentukan mana akan penting sama yang bukan penting. Nah, yang penting 1, semua angka adalah selain 0 adalah AP. Terus angka 0 di antara AP, angka penting ya, ikutan penting. Terus angka 0 paling kanan setelah koma adalah penting. Ya, jadi setelah koma tapi paling kanan. Kalau bukan paling kanan belum dianggap sebagai angka penting. Kita lihat aja dulu angkanya ya. Kita coba pakai gambar yang berbeda. Bentar. Oke. Nah, kita lihat. Semua angka adalah selain 0 adalah angka penting. Oke, berarti 2000
sorry 2472 meter. Ada berapa angka penting? Jelas ada 4 angka penting. Aturan yang kedua 2042 berarti berapa angka penting? Nah 2042 second, kita lihat penting ada tiga, tapi dia juga ikutan penting karena ada di setengahnya, jadi ada 5 AP. 0,0020 berapa angka penting? 1, tapi ini ada angka 0 paling kanan, jadi dia ikutan penting, berarti 2 angka penting. Tapi kalau 3,0020 berapa angka penting? Angka penting kali kanan, penting juga, ini ada di antara, berarti totalnya ada 5 angka penting. Nah gitu ya. Yang selanjutnya operasi atau angka penting, penjumlahan atau pengurangan. Nah penjumlahan tuh umpamanya saya ada angka 20,2 sama 1,34. Kalau jumlah kan gampang nih sebenarnya, berarti 21,54. Ini masih salah. Yang benar adalah ikutin koma paling sedikit ya, ikutin koma paling sedikit. Berapa koma sih? Ini ada 2 koma, yang yang atas ada 1 koma, yang bawah ada 2 koma. Ikut yang 1 koma, ikut yang paling sedikit. Berarti jawabannya harus 1 koma. Jadi berapa hasilnya? Ya 21,5 atau 6. Nah, karena ini masih di bawah 5, berarti si 5-nya tidak kenapa-napa. Oke, perkalian dan pembagian. Bagaimana kalau perkalian pembagian? Perkalian pembagian misalnya 20,8 dikali 4,7. Wow. Itu berapa angka penting? 3 dan 2. Berarti kita hitung aja 20,8 dikali 4,7. Hasilnya adalah 90. Saya hitung di tempat lain aja ya, hasilnya 97,76. Wah ini udah jelas keliru ya jawabannya. Kok bisa? Iya, karena ini perkalian itu ngikutin angka penting 3 AP 2 AP. Jawabannya harus ikut 2 AP. Berarti berapa? Ini udah 4 AP. Cara nyederhanainnya ya tinggal di pembulatan. 6 kalau dihilangkan jadi angka 8. 8 kalau dihilangkan ini jadi 8. Oh gitu, jadi 98. Nah, oke ya. Jadi kalau 2 AP jadinya 98. Bener ya? 2 AP. Gitu. Misalnya tadi ada satuannya kilogram second, jadi ini jawabannya kilogram second. Nah, kalau akar dan pangkat itu akan selalu sama. Misalnya akar 49. Berapa AP? 2 AP. Hasilnya juga harus ngikutin akarnya. Jadi kalau 49 2 AP, hasilnya juga 2 AP. Kan hasilnya 7. Ya boleh 7, tapi dia tidak sesuai aturan angka penting. Angka pangkat itu harus sama akar pentingnya. Tinggal dikasih koma. Tuh, tidak berubah apa-apa tapi hasilnya ada 2 angka penting. Terus bahasan selanjutnya adalah ralat error ya, ralat atau error. Nah, ralat atau error itu kayak gini ngitungnya, ada sistematis, ada yang random secara teori ya. Kalau yang kayak gini ini adalah namanya paralaks. Jadi bisa aja sesuatu itu salah ngelihat, jadi hasilnya harusnya 80,3 jadi nulisnya 80,5 kayak gitu-gitu. Itu nanti bahasanya ada di kuliah lebih lanjutnya. Nah ini nih jawaban ini berapa? 2,3 sampai 2,4. Berarti jawabannya berapa? Nah kita kan nggak bisa jawab secara tepat. Karena nggak bisa tepat, makanya jawablah dengan yang paling logis. Antaranya 2,3 sama 2,4 ya, berarti logis-logisnya lumrahnya 2,35. Nah ini ada penggaris. Penggaris itu skala terkecilnya berapa? 0,1 cm ya kan, 0,1 cm. Skala setengahnya berarti 0,05. Nah makanya jawabnya itu modelnya formatnya seperti ini. Jadi ini adalah perkiraan,
ini adalah ralat ya, ralat. Nah terus bagaimana kalau di mikrometer dan sebagainya? Nah kalau mikrometer sederhananya kita lihat bahwa mikrometer itu sampai 0,01 cm. Ini jangka sorong dulu ya, CS ya. Kalau jangka sorong 0,01 berarti kalau setengah, jadi dia nanti ralatnya adalah 0,005. Ini hanya pendekatan ya, nggak selalu berlaku. Kalau jangka sorongnya udah rusak dan sebagainya, udah berkarat, ya ralat kita nggak segitu lagi, lebih parah. Jadi kemungkinan errornya lebih tinggi. Nah, terus yang ini bagaimana? Ralat berulang. Nah, kalau ralat berulang tuh kita punya namanya ralatnya, ngitungnya seperti ini. Jadi penulisannya itu adalah hasil ini bukan X ya, tapi waktu. Oh ya, berarti jawabnya tinggal ganti T. T sama dengan T rata-rata plus minus dengan delta T. Rata-ratanya berapa? Ya udah tinggal dijumlah terus dibagi. Coba dijumlah 2,4, 2,10 dibagi 5. 2 ya, ini T rata-ratanya udah jawab 2. Berarti hasilnya 2. Plus minus berapa? Nah, aturannya adalah sigma X pada saat itu dibagi X rata-rata. Wah, repot ya? Enggak, masih repot lagi, ada kuadratnya. Jadi 2,4 dikurangi 2, hasilnya adalah ya 2,4 dikurangi adalah 0,4. 0,4 dikuadratin 0,0 0,16. 0,1 dikuadratin 0,01 ya kan. 1,8 dikuadratin selisihnya dengan 2. Ingat, selisihnya dengan average atau dengan 2. Selisihnya adalah 0,2. Dikuadratin 0,04. Yang ini 0,7, selisihnya adalah 0,3 dikuadratin 0,09. Terus ini nggak ada ya, nggak ada selisihnya. Nah, kita jumlah. Nah, yang maksudnya ini itu adalah jumlahnya di sini. Jadi hasilnya berapa ini? 0,3. Oh, berarti ini ralatnya belum, itu baru jumlahnya. Berarti akar dari 0,3 dibagi n kurangi 1. N kurangi 1 berarti 5 kurangi 1 ya, berarti dibagi 4. Nah, berarti hasil dari akar 0,3/4 ya. Pendekatannya adalah sekitar 0,15 berapa ya? 0,27 ya. 0,273 sekian. Nah, ini boleh kalkulator atau pendekatan aja. Nah, karena itu ralat itu sesuatu yang belum pasti, jadi ini harus didekatkan dalam satu angka penting. Jadi hasilnya 0,3, berarti 2 plus minus 0,3. Itulah rangkat berulang. Jadi bahasan tentang besaran, satuan sama alat ukur kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.